Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Hebat, keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurut gua ya rela lah. Namanya persaingan. Itu malah bikin Hernando jadi termotivasi untuk bersaing sama Martin Paes. Iya, sama Martin Paes. Kok malah rela lah, gila kau ya. Kalau yang ini, ini mulai nyari-nyari supaya tetap diundang TV aja nih. Membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Bahwa manfaatnya bla 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 nanti meningkatkan, it's okay. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Kita analisis. Naturalisasi kita analisis. Lawan Irak 5-1, kalah 5-1 di Basra. Naturalisasi ada nggak? Ada kan? Jadi tidak jaminan ya Bung Toel? Ya, lawan Filipina 1-1. Oke. Maksud saya, bahkan event naturalisasi pun tidak akan bisa langsung. Kalau timnas nih gimana kau lihat? Nah, ini kalau bicara timnas ya, kita kan sekarang aku mantan pemain bola, tahu lah. Ya, kita semua mantan pemain pasti pengennya sepak bola bagus, pengen punya prestasi semua segala macam. Timnas di 2 tahun belakangan ini progresnya bagus sekali menurut. Betul-betul bagus. Makanya aku tuh termasuk orang yang lumayan vokal untuk ngelawan orang-orang yang ngerasa timnas ini nggak bagus nih. Ininya kurang, ini bacot aku gitu ya. Kamu banyak bicara. Isinya nggak ada. Kan banyak aja tuh yang komentar. Ini kita masih kurang ini. Nah, emang prestasimu apa gitu. Tapi kami ya, di PSSI itu ini kami dengerin mereka. Karena bagi kita perlu juga, kami butuh yang kayak gitu mukul-mukulin kami. Betul. Ini Bang, tidak semua omongan mereka itu salah. Iya. Tidak semua. Aku tuh ngerasa ada yang benar omongan mereka, tidak semua salah. Tapi terlalu banyak yang sudah mulai mencari-cari. Abang pasti tahu lah. Ini udah mulai nyari-nyari nih, udah mulai nyari-nyari. Iya, itu kita pilah-pilah aja. Iya. Pilah-pilah. Kan kita tahu. Oh iya nih, ini oke nih untuk masukan nih. Kalau yang ini, ini mulai nyari-nyari supaya tetap diundang TV aja nih. Ini mulai nyari-nyari supaya tetap diundang TV aja nih. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Hebat, keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, selesai dia Artinya seorang naturalisasi tidak otomatis. Kita bicara profesional dulu. Sekarang Dia naturalisasi sebentar. Dia bukan Hakikat pemain naturalisasi amatir. kenapa? Karena Jangan dia dulu. punya kualitas yang signifikan berbeda. Bung Toel, saya Bener mau nggak? tanya dulu. Kalau saya sama Nah, jangan Bung Bang Toel. Amerika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Enggak, Toel. artinya naturalisasi Ya, ya, ya. tidak menghabiskan hak mau pemain tanya lokal dulu. kan? Iya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau profesional, Hakikat naturalisasi apa Bang? dengar dulu Bung Toel. Pemilihan seorang kualitasnya. pemain bicara internasional nih, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicadangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang, boleh nggak balik ke topik, profesional. Bang? Dia profesional. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Oh iya, Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Berarti pertanyaan saya itu, saya hanya ingin menguji tapi akal kan sepak bisa bola saja kita si gitu. Hernando ini belajar Oke. sampai dia Saya akhirnya setuju. bisa menjadi Dia yang utama. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Nah kan suka kontroversi nih. Jadi wajar ya kalau makin lama makin bisa berkurang jumlah pemain masuk timnas dari liga. Wajar lah Bang, orang kompetisinya kayak pemainnya juga kayak gitu kok. Apa mau disalahkan? Janganlah kau marahin aku. Bukan marahin. Ini ada salah satu komentar kemarin. Adalah dari orang yang ngerti bola. Hernando bagus nggak mainnya? Bagus. Rela nggak dia cadangan gara-gara Martin Paes? Menurut gua ya rela lah. Namanya persaingan. Itu malah bikin Hernando jadi termotivasi untuk bersaing sama Martin Paes. Iya, sama Martin Paes. Kok malah rela lah, gila kau ya. Orang Hernando hari ini main bagus, minggu berikutnya dia main jelek kok. Kecuali dia udah konsisten main bisa bikin kita tenang. Nggak apa-apa. Kita bakal support pemain manapun yang penampilannya bagus. Iya, tapi menurut kau nih gimana kita cara cari pemain sekarang ini ya? Yang kau lihat nih, yang kami lakukan di PSSI ini menurut kau gimana? Ya untuk saat ini kan yang dilakukan PSSI
ya kita tahu lah kita lagi banyak mendatangkan pemain diaspora segala macam. Impact-nya bagus sekali sih menurutku, Bang. Buatku pribadi ya. Aku aja ngerasa keren juga ya timnas kita. Selesai international match balik ke Eropa, balik ke klubnya. Timnas kalau dikelola baik, bareng-bareng terus, main semua segala macam, ini bakal bagus. Gak ada yang instan. Kalau dengan pemain seperti ini paling cepat 5 tahun lagi menurutku. Paling cepat. Punya prestasi ya. Paling cepat 5 tahun. Ini baru 2 tahun udah prestasinya gitu. udah oke. Semifinal Asia. Kita 16 besar Asia senior, udah langsung main Piala Asia nanti 2027 kayak gitu tuh. Ini kan prestasi yang dulu mau lawan Vietnam aja deg-degan dulu. Sekarang lawan Vietnam sini maju. Lawan Thailand gini kita. Iya, lawan Thailand lah. Kapan kita gol nih? Sekarang jumpa Australia maju ke sini ya. Enggak goyang lah, gila apa. Kalau cuma Australia aja sama kita nih, sama-sama ASEAN nih sekarang sepak bola. Tapi ya itu tadi. Kita tuh mindset kita itu juara. Tolak ukurnya. Iya. Apa-apa juara, pusing kepala. Nggak apa-apa, kami juga itu, kami ambil. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup menarik yang telah kami padukan ya antara Bung Toel dan juga Oki Rengga ya. Di sini beberapa waktu lalu kan sempat viral ucapan dari Bung Toel yang mengomentari jika Hernando Ari di bangku cadangan kan apakah kita tega katanya. Sementara diisi oleh Martin Paes. Dan juga terbalik lagi, apabila masa untuk cadangan aja butuh pemain naturalisasi. Nah, itu ungkapan Bung Toel itu sempat viral beberapa waktu lalu. Dan kemarin ya baru-baru ini dikomentari oleh Oki Rengga di sebuah podcast dengan Bang Arya Sinulinga ya. Kita tahu Bang Arya Sinulinga adalah asistennya Pak Erick Thohir di BUMN. Dan juga dia sebagai Ketua Aspro PSSI Sumatera Utara ya. Ya yang kemarin timnya berhasil mengalahkan timnya Bung Indra Safri di uji coba ya. Ya Pon Sumut itu yang mencari bakatnya ya Bang Arya Sinulinga ini. Jadi dia istilahnya nggak bukan hanya dia seorang politisi, tetapi dia juga memang terjun di bidang sepak bola dan mencari bakat langsung, terutama di Sumatera Utara. Bang Arya Sinulinga juga sempat melobi soal pemain naturalisasi dan sebagainya. Nah di podcastnya beliau ini ya, Oki Rengga menjelaskan bahwa kemarin ada yang bilang sepertinya Oki Rengga itu spesifik menyinggung ucapan Bung Toel kala itu ya. Dan di situ Oki Rengga ucapannya jadi viral juga nih, yang mengomentari Bung Toel, Hernando Aziz cadangan ya. Sempat bahkan ucapannya sempat dibip mungkin agak kasar mungkin ya di podcast itu, dan itu sempat viral dan seolah-olah menampar muka Bung Toel ya. Dan di sini kami padukan supaya lebih jelas bahwa ucapan Oki Rengga itu memang mengomentari statement dari Bung Toel bahwa apa kita tega jika Hernando Ari di bangku cadangan kan dan digantikan Martin Paes, dan atau sebaliknya pemain cadangan saja butuh naturalisasi. Di sini Oki Rengga menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Oki Rengga kan dia mantan pemain juga, mantan kiper PSMS Medan kalau nggak salah ya, dan sekarang sudah pensiun. Dan juga Oki Rengga bercerita banyak bagaimana eranya Evan Dimas kok sampai istilahnya nggak panjang lah karirnya. Nah ternyata di situ Oki Rengga menjelaskan bahwa kalau sudah pemain senior dekat sekali ya pola hidupnya itu berubah. Tidak ketika di kelompok umur itu sangat ketat dan diawasi oleh tim dan pelatih. Tapi kalau di senior itu mungkin agak beda. Yang dulu tapi kalau sekarang enggak. Dari pola makan sampai pola hidup semua dijaga untuk tim senior.
Jadi kalau untuk sekarang mungkin 4-5 tahun apa 10 tahun ke depan pemain-pemain ini bakal dijaga fisik dan mentalnya terutama ya. Dan di era Sintayong ini bisa kita akui bahwa fisik dan mentalnya pemain-pemain Indonesia itu luar biasa sekali. Dulu setiap ketemu dengan tim sekelas Vietnam atau Thailand, wah sudah menggigil lah ibaratnya. Tetapi kalau sekarang siapapun lawannya, timnas kita nggak ada minder-minder sedikit pun. Bahkan ketemu Australia pun atau ketemu sekelas tim Jepang atau Korea pun nggak ada istilah minder. Dan itu telah ditunjukkan oleh Coach Sintayong ya ketika timnas U23 kemarin berlaga di Piala Asia ya dan tembus ke semifinal. Dan itu kelihatan sekali mentalnya sudah terbangun tidak seperti dulu. Nah itu salah satu perbedaan yang mencolok ya. Dan di sini Oki Rengga menjelaskan bahwa itulah timnas sekarang dan patut dibanggakan. Tetapi masih banyak saja orang yang istilahnya mencela atau mengkritik. Kalau mengkritik yang real, yang istilahnya ya boleh-boleh saja mengkritik itu. Tetapi kalau sudah mencari-cari kesalahan, nah ini diungkap oleh Oki Rengga. Kan kita sebagai insan sepak bola tahu kemana arah pembicaraan si pengamat ini. Kalau memang dia ingin mencari-cari kesalahan, ya ada aja yang remeh-temeh pun. Bahkan waktu itu Oki Rengga juga sempat mengomentari statement Bung Toel ya soal STY harus minta maaf ke klub berterima kasih ya kepada klub. Lalu remeh-temeh sekali, yaitu urusan ketua PSSI dan esko-esko PSSI. STY ya tugasnya membuat tim ini memang solid, benar-benar solid dan bisa membuahkan prestasi. Dan itu dicari-cari sama Bung Toel, nggak ada celahnya ya harus berterima kasih sama klub dan harus. Urusan sepele dibikin rumit sama Bung Toel dan di situ dikomentari juga sama si Oki Rengga ini. Dan itu sempat viral juga ungkapan itu. Dan ini viral lagi yang baru-baru ini di podcast-nya Bung Arya Sinulinga ya. Baru-baru ini dia mengomentari statementnya Bung Toel. Dan saya sangat setuju sekali dengan Oki Rengga. Dia juga sebagai mantan pemain dan juga mengetahui lah bahwa pelatih kelas kali berapa, dia pernah dilatih sama siapa, itu pernah merasakan. Jadi kalau dia bicara, ya wajar. Kalau saya pribadi pun saya setuju dengan Oki Rengga, pernyataan Oki Rengga. Ya memang mungkin seperti itu. Maksudnya situasi di dalam tim nasional atau pemain-pemain timnas. Jadi memang tuntutan dari netizen atau penggemar sepak bola Indonesia memang kan harusnya setiap kompetisi itu harus juara. Ya namanya juga pendukung mau nggak mau ya harus juara, tetapi kan juga harus realistis juga tingkat kompetisinya seperti apa, level turnamennya seperti apa. Jadi kita juga harus realistis ya. Tapi di situ Bung Arya Sinulinga, apapun kemauan dari masyarakat Indonesia, berusaha Pak Erick Thohir wujudkan dengan ya segala upaya lah. Yang jelas yang tidak melanggar aturan FIFA, itu aja. Dan selama kepemimpinan Pak Erick Thohir itu sangat luar biasa sekali. Indonesia oleh FIFA aja nggak dipandang sebelah mata lagi. Bahkan pemain-pemain Eropa yang punya darah keturunan Indonesia, yang dulu kita cari mereka istilahnya tidak mau menemui, sekarang begitu timnya Pak Erick Thohir datang, mereka ini pemain naturalisasi datang semua, nggak perlu dipanggil. Begitu tahu ada utusan dari Indonesia, dari PSSI datang berbondong-bondong ngantri. Nggak seperti dulu. Karena apa? Ya melihat Pak Ketum ini, Pak Erick Thohir, beliau punya klub di Oxford di Inggris ya.
Siapa yang ingin main ke sana? Siapa yang nggak ingin main ke sekelas IPL lah? Harapannya kan luar biasa, dan sekarang timnas kita udah, tim senior sudah masuk round 3, putaran 3 ya, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, itu salah satu pemikatnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe tentunya yang belum ya, supaya mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.